Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 10 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya ini semua boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, agar hidup kami adalah untuk menolong sesama sebagaimana Kristus hidup di dunia ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kaumpungan. Silahkan, Saudara Ruli. Renungan pagi berjudul Membantu satu sama lain untuk bertumbuh. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Perhatian saya yang amat besar terhadap orang muda dan sangat rindu melihat mereka bergumul mencapai karakter Kristiani yang sempurna, rajin belajar, dan tekun berdoa untuk meraih pelatihan yang perlu dan pelayanan yang berkenan dalam pekerjaan Tuhan. Saya rindu melihat mereka untuk saling membantu mencapai tingkat tertinggi dalam pengalaman Kristiani. Kristus datang mengajarkan jalan keselamatan kepada keluarga manusia, dan Ia membuat jalan itu begitu rata sehingga anak kecil pun dapat berjalan di atasnya. Ia mengajak para murid-Nya untuk mengikuti dan mengenal Tuhan, sembari mengikuti pimpinannya setiap hari. Mereka belajar perjalanannya yang dipersiapkan bagaikan fajar terbit. Anda telah mengamati terbitnya mentari dan datangnya siang pelan-pelan di atas bumi di langit. Perlahan-lahan fajar menyingsing hingga matahari terbit, dan sinar itu semakin terang dan panas serta memuncak pada tengah hari. Inilah satu kiasan indah yang Allah rindukan terjadi bagi anak-anaknya dalam penyempurnaan pengalaman Kristiani. Sementara setiap hari berjalan dalam terangnya, dengan penurutan kepada semua perintahnya, maka pengalaman kita semakin bertumbuh dan bertambah hingga kedewasaan penuh dalam Yesus Kristus. Orang muda perlu selalu memandang pada arah yang telah ditempuh Kristus. Setiap langkah adalah tindakan mengalahkan. Kristus tidak datang ke dunia sebagai raja untuk memerintah bangsa-bangsa. Ia datang sebagai seorang yang hina untuk dicobai dan menaklukkan pencobaan. Demikian juga kita harus ikuti untuk lebih mengenal Tuhan. Dalam mempelajari kehidupannya, kita akan mengetahui betapa banyak yang dilakukan Allah kepada anak-anaknya melalui Kristus. Dan kita akan mengetahui juga betapapun besarnya cobaan yang kita alami, tidak melebihi apa yang dirasakan Kristus. Agar kita memahami jalan dan kebenaran dan kehidupan. Oleh hidup yang selaras dengan teladannya, hendaklah kita menghargai pengorbanannya demi kita sendiri. Orang muda telah dibeli dengan harga yang mahal, yakni darah anak Allah. Renungkanlah pengorbanan Bapa yang membiarkan anaknya untuk melakukan pengorbanan ini. Renungkanlah apa yang Kristus telah korbankan ketika meninggalkan istana dan takhta kerajaan surga, menyerahkan hidupnya sebagai korban harian untuk manusia. Ia dipersalahkan dan dilecehkan. Ia menanggung segala nista dan hinaan yang ditumpukan orang-orang jahat kepadanya. Dan apabila pelayanannya di dunia selesai, ia menderita kematian di atas salib. Amanat kepada orang muda, halaman 17-18. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, meski nasihat renungan hari ini menyatakan tentang orang muda, namun nasihat ini juga adalah untuk kita semua. Dan untuk menolong sesama, kita tidak bisa andalkan diri kita. Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya
nomor 54 tahun 1909 paragraf 4 yang berkata, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, tolong kami untuk saling membantu. Diri harus dikuburkan bersama Kristus dan kita harus dibaptis dengan Roh Kudus Allah. Dalam menolong sesama kita, diri kita harus mati dan dibaptis dengan Roh Kudus Allah. Bagaimana caranya memiliki Roh Kudus Allah? Sebagai catatan, Roh Kudus Allah artinya rohnya Allah itu sendiri dan bukan oknum lain. Healthful Living halaman 300 paragraf 5 menyatakan, pengaruh terus-menerus dari kasih karunia Allah melatih jiwa sesuai dengan metode-metode Kristus dan setiap hasrat sengit, setiap sifat karakter yang cacat, dikerjakan berdasarkan pengaruh pembentukan Roh Kristus, sampai manusia memiliki kekuatan motif baru dan menjadi dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Roh Allah hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh Anaknya, Roh Kristus yang mengerjakan perubahan dalam hidup kita dan menjadikan kita ciptaan baru. Melalui kehadiran Roh Kristus, kita menjadi penuh dengan Roh Kudus Allah, yaitu Rohnya Bapa. Ingat ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 20 yang berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 21 Yesus berkata dalam doanya kepada Bapanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah dasarnya tulisan Roh Nubuat tersebut, bahwa Bapa di dalam Anak dan Anak dalam kita, maka Bapa dan Anak ada di dalam umatnya. Itu sebabnya Yesus berkata, agar mereka juga di dalam kita. Kita di sini adalah Bapa dan Anak. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh, yaitu Roh Bapa yang kudus di dalam Anaknya dan Roh Anak Allah yang kudus di dalam kita. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 72 tahun 1911 paragraf 12 yang berkata, yang kita inginkan adalah pengaruh kudus dari Roh Kudus Allah pada hati kita. Dan kita mau saling membantu. Kita mau bahwa Anda harus saling membantu. Kita perlu Roh Kudus Allah agar dapat menjadi umat Allah yang senang membantu sesama. Karenanya Roh Nubuat menekankan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 555 paragraf 1 yang menjelaskan, kebutuhan besar kita hari ini adalah untuk orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus Allah, orang-orang yang berjalan dengan Allah seperti Henokh. Dan Roh Kudus Allah itu hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kudus Anaknya, Roh Kristus. Sebab Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan yang membantu sesama, sebab Roh Bapanya ada pada Dia. Yesus berkata dalam Lukas 4 ayat 18-21 yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian, Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nas yang mana itu? Nas yang Yesus baca adalah dari ayat Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Inilah yang Yesus baca pada pembacaan di dalam rumah ibadat tersebut dan dinyatakan telah digenapi dalam dirinya.
Roh Allah Bapa lah yang memampukan Yesus mengerjakan pekerjaan Bapanya. Demikian juga dengan kita. Kebutuhan kita adalah akan Roh Allah Bapa yang dikaruniakan melalui Anaknya. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 207 paragraf 4 yang berbunyi, dalam mempelajari kehidupannya, kita akan mengetahui betapa banyak yang dilakukan Allah kepada anak-anaknya melalui Kristus. Sangat jelas mengapa kita membutuhkan Roh Kudus Bapa, sebab begitu banyak yang Bapa lakukan bagi kita, dan itu semua dilakukan melalui Anaknya. Tidak heran yang kita butuhkan adalah Roh Kristus, sebab kehidupan Kristus adalah kehidupan yang membantu satu sama lain, khususnya dalam bertumbuh dan berbuah. Christ Object Lesson halaman 67 paragraf 3 menutup. Ketika Anda menerima Roh Kristus, Roh kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja untuk orang lain, Anda akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Mau menolong sesama agar bertumbuh? Berdoa untuk Roh Bapa agar Bapa karuniakan Roh Anaknya, sebab Bapa hadir di dalam Anaknya. Dan kita dimampukan untuk hidup seperti Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat penting ini, karena kami menolong sesama, bukan karena kuat diri, tetapi oleh karena kehadiran Kristus dalam hidup ini. Dialah yang mengerjakan. Sebab di luar Kristus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Kristus melalui kehadiran Roh-Nya, dan melalui kehadiran Roh-Nya, Engkau ya Bapa, hadir dalam hidup kami, memampukan kami untuk menolong sesama. Tolong kami sepanjang hari ini beserta kami ya Bapa, melalui kehadiran Anak-Mu. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.